Segala hal yang terjadi dengan timnas Indonesia memang cukup membuat kita bangga. Meskipun ada beberapa orang atau kelompok yang berusaha merusak harmonisasi tim, tapi secara umum, tim Garuda benar-benar menunjukkan kalau mereka solid. Nah, yang menarik di timnas generasi saat ini, banyak sekali pemain yang merumput di luar negeri. Dan sedikit banyak itulah yang membuat level permainan Indonesia secara umum meningkat. Selain itu, keberadaan mereka pun juga kini banyak disorot oleh media-media asing ternama, seperti ESPN contohnya, yang sampai mempromosikan laga Indonesia melawan Bahrain saat menyiarkan laga Eredivisie antara Almere City melawan Twente, yang di sana terdapat duel antara Tom Hayes serta May Silgers. Kemudian ESPN pun juga meyakini kalau Indonesia sangat-sangat bisa untuk lolos Piala Dunia. Dan media tersebut bahkan menyebut Indonesia sebagai raksasa Asia yang bangkit dari tidur. Sesuatu yang kemudian mendapatkan respon dari tim-tim lainnya di Asia, khususnya dari grup C. Yang mana salah satunya adalah Jepang, di mana mereka bahkan menyebut Indonesia sebagai tim yang berbeda dari tim lainnya. Meskipun menjadi tim dengan status ranking terendah, akan tetapi timnas Indonesia benar-benar jadi tim yang nggak bisa dianggap sembarangan. Tentu saja melorotnya ranking FIFA yang begitu jauh lebih disebabkan karena beragam masalah yang menghampiri termaksud sanksi FIFA. Akan tetapi, pelan-pelan sekarang Indonesia mulai menuju ke arah yang lebih baik. Dan bersama Shin Tae-yong, level permainan timnas pun juga mulai naik, yang mana itu juga dipengaruhi adanya pemain keturunan yang pulang membela tanah leluhurnya. Yap, selain soal level permainan, keberadaan para pemain yang merumput di luar negeri nyatanya juga mampu mengangkat citra timnas Indonesia itu sendiri. Di mana sekarang tak sedikit media-media asing yang mulai tertarik untuk mengikuti perkembangan tim Garuda. Dan salah satu bukti paling nyata, ya ketika saat laga Indonesia versus Australia kemarin yang sampai disiarkan langsung di 48 negara di seluruh dunia. Lebih lanjut, semua juga tahu kalau sekarang para pemain Indonesia banyak tersebar di luar negeri. Dan hebatnya, mereka yang tampil seperti mendapat atensi tersendiri karena berhubungan dengan Indonesia. Seperti Maarten Vos, yang kembali jadi sorotan di Amerika berkat save keren yang ia lakukan saat FC Dallas melawan LAFC yang diperkuat oleh Olivier Giroud. Kemudian laga antara Almere City versus FC Twente yang di sana terjadi pertarungan antara Tom Hayes dengan May Silgers juga menjadi sorotan. Bahkan ada juga momen ESPN sampai mempromosikan jadwal pertandingan Indonesia melawan Bahrain di tengah pertandingan berlangsung. Kemudian tentu saja di level Serie A, keberadaan Jesus kini benar-benar bisa membuat bendera Indonesia berkibar di Italia. Apalagi kemarin Bang Jai sukses menjadi salah satu kunci di balik kemenangan perdana Venezia di Serie A musim ini usai mengalahkan Genoa 2-0. Intinya segala hal yang baik yang ada sekarang ini sungguh merupakan sesuatu yang sangat-sangat bisa kita banggakan. Dan pastinya mereka yang iri pasti akan tambah kebakaran jenggot melihat ini semua. Sementara itu, media ternama ESPN meyakini kalau peluang Indonesia untuk ke Piala Dunia sangat-sangatlah mungkin terjadi. Keberhasilan menahan imbang 2 langganan Piala Dunia dirasa hanya sebagai tahap awal bagi Indonesia untuk melangkah maju, di mana ESPN bahkan menyebut Indonesia sebagai raksasa Asia yang bangun dari tidur. Melawan 2 tim dengan peringkat terendah di grup,
Australia sebagai negara yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 dan menurut Arnold sendiri memiliki pandangan yang lebih tinggi. 6 poin dari jendela ini bukanlah ekspektasi yang tidak adil. Sebaliknya, hanya 1 poin yang dikumpulkan dan 180 menit sepak bola dimainkan tanpa 1 gol pun dicetak. Ya, Asia sedang berkembang. Dan ada tanda-tanda yang meningkat bahwa raksasa yang tertidur yaitu timnas Indonesia mulai bergejolak. Tulis ESPN. Yap, apa yang diungkapkan oleh ESPN sejatinya sejalan dengan pelatih Jepang Hajime Moriyasu, di mana pelatih tersebut mengakui kalau Indonesia ini adalah tim yang paling unik dan berbeda. Dan ia meyakini jika Indonesia sangat-sangat punya potensi untuk menyulitkan tim-tim besar Asia yang ada. Terlebih, ia bahkan gak segan menganggap Indonesia sebagai ancaman terbesar, alasannya tentu saja karena keberadaan Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh PSSI saat ini benar-benar mampu mengangkat level Indonesia jadi setingkat lebih baik. Dan ia percaya kalau manuver PSSI untuk terus menambah kekuatan alias nggak akan berhenti di Mesilgers dan Eleanor Renders aja. Sebab media-media Eropa khususnya Belanda pun, seperti Football Primer, menyebut kalau masih ada beberapa nama yang sekarang masih dalam tahap proses maupun pendekatan intens. Seperti Mauro Zylstra, Miliano Jonathans, Pascal Struijk, Jero Redewald, hingga Ole Roumanie atau Kevin Dix sekalipun. Maka dari itu, Moriyasu sekali lagi meyakini kalau nanti Indonesia bisa tampil dengan skuad impian yang diharapkan, sudah pasti itu akan menjadi ancaman terbesar bagi dia dan bisa merubah peta persaingan di grup C. Yap, terlepas dari apapun, semoga saja segala sorotan ataupun pujian dari sisi manapun gak akan membuat semua elemen timnas terlena. Dan jangan sampai juga, bacotan gak berguna dari para sengkuni sepak bola juga membuat mental serta pikiran pemain terganggu. Yang ngoceh, biarlah ngoceh, gak usah dianggap serius, dan jangan dikasih panggung. Ntar makin kepedean. Fokusnya sekarang adalah gimana caranya bisa ambil poin maksimal di Bahrain dan China. Lalu mudah-mudahan kita bisa dapat pemain baru yang bisa semakin meningkatkan kualitas tim. Sembari berharap pelan-pelan para pemain yang ada di Liga 1 bisa semakin bekerja keras untuk paling enggak mendekati level pemain yang merumput di luar negeri, khususnya Eropa. Ya kasarannya, biar gapnya nggak terlalu jomplang lah. So, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.